kita bertemu teman kita dan itu tidak ada salahnya ya, trading itu tidak ada salahnya. Ya, cuman saya biasa kalau saya bertemu dengan mereka, saya menyampaikan yang saya disampaikan oleh Profesor Jung. Yang pertama beliau bilang seperti ini, dan ini juga yang orang tua saya pernah bilang kepada saya ya. Dia bilang seperti ini, Pak, kalau misalkan kita mau uang hari ini, kita kerja, Pak, bukan investasi. Ya, kalau kita mau uang untuk masa depan, kita investasi bukan kerja. Ya, menurut saya itu cukup menarik, Pak. Gara-gara kalau misalkan kita seperti ini loh, kita kerja, misalkan kita jualan, apapun yang kita jual, ya, atau apapun yang kita sharing kepada orang lain. Ya, kita kerja, kita jualan, kita dapat uang. Simple, ya, transaksi jual beli. Kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, kita dapat uang. Uang itu kita gunakan buat makan, kita gunakan buat kebutuhan kita sehari-hari. Ya, memang tantangannya di sini adalah kita mengurangi kebutuhan tersebut agar kita ketika kita bekerja kita bisa kesampingkan uang tersebut untuk kita belikan sesuatu yang kita tutup mata lah, sesuatu yang bagus agar 5-10 tahun bisa memberikan kita benefit agar kita nggak perlu kerja terus. Ya, jadi kalau saya diajarkan sih apa ya, kalau saya butuhnya uang hari ini, ya saya kerja, gitu. Ya. Saya nggak investasi. Saya kerja yang bagus, apapun itu ya. Kerja itu bukan berarti harus kerja di perusahaan ya, bukan loh. Kerja itu berarti Anda melakukan transaksi. Anda jual sesuatu, Anda dapat uang. Ya kalau misalkan Anda bekerja di perusahaan kan sebenarnya Anda menjual juga. Anda menjual apa? Menjual waktu Anda kan. Menjual kapabilitas Anda, menjual ilmu Anda, menjual tenaga Anda untuk diberikan gaji atau uang. Ya, nah jadi apapun yang ingin Anda kerjakan, kalau memang yang Anda butuhnya uang hari ini, Anda kerja. Ya, tapi tantangannya adalah dari kerja tersebut kita kesampingkan seberapa persen berapa persen penghasilan kita untuk kita investasikan, kita belikan aset masa depan yang bisa nantinya menggantikan income kita agar kita bisa financial freedom. Tentu ya, silakan dipilih aset yang baik dan benar. Ya, jadi itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah saya bisa tanya sama teman-teman saya, oke, you trading hari ini. Ya, mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Ya, kalau memang you mau melakukan itu selamanya, ya God bless you, ya silahkan. Ya, tapi kan nggak mungkin mau trading selamanya dong. Pasti akan ada suatu saat di mana you mau lepas dan you mau bisa melakukan apapun yang ingin Anda lakukan gitu loh. Iya nggak sih? Nah, kalau memang yang Anda inginkan adalah kebebasan, freedom, ya berarti Anda harus punya aset yang menghasilkan untuk Anda tanpa Anda harus di sana. Ya, sekali lagi trading tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Trading itu ya sebenarnya jual beli. Tuh nggak sih? Trading itu sebenarnya jual beli, sama aja Anda kerja sebenarnya. Cuman mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka tuh kalau kita ngomong cash flow quadrant, ya trading itu ada di kuadran 2, self-employed, belum business owner loh. Ya, kalau kita mau jam ke kuadran kanan sebagai business owner atau investor, ya Anda harus investasi. Ya, tapi Anda juga harus menyadari nggak ada investasi jangka panjang bisa memberikan hasil besar dalam waktu yang cepat. Impossible. Ya, itu ya yang Pak Yohanes selalu ceritakan, waktu, resiko, dan profit. Kalau Anda mau yang profit besar, resiko kecil, ya pasti waktunya lama. Itulah yang dilakukan oleh Warren Buffett. Nah, jadi saya selalu bilang sama teman-teman saya, Pak, ya, yang masih trading adalah nggak ada salahnya you trading. Apalagi kalau memang Anda bagus di dalam trading ya kesampingkan sejumlah uang ya untuk investasi aset jangka panjang. Ya, investasikan kepada aset yang suatu saat itu akan memberikan Anda cash flow atau jumlah uang yang cukup agar Anda tidak perlu trading lagi atau bekerja lagi. Nah, juga Pak, statement dari Warren Buffett, mayoritas orang-orang di luar sana ketika dapat uang, mereka gunakan dulu baru kebutuhan, baru sisanya mereka tabung, Pak. Ya, tabung, yaitu maksudnya tabung itu untuk investasi. Ya, yang 1% mereka simpen, kesampingkan untuk investasi dulu, nabung dulu, baru sisanya mereka pakai buat kebutuhan. Itu kembali ke prioritas sebenarnya, kembali ke kita masing-masing, apakah kita bisa melakukan itu? Bukan apakah bisa ya, apakah kita mau melakukan itu? Betul nggak, Pak? Betul sekali. Ya? Betul sekali, Pak Dhani.
Ya, jadi ya kembali ya, tidak ada salahnya. Trading itu tidak ada salahnya karena trading itu jual beli sebenarnya. Iya kan? Ya cuman ya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kita mau trading sampai kapan? Iya nggak sih? Mau sampai kapan? Dan juga ya kalau Anda melihat value di Nagaya dan Anda mau menggunakan kesempatan ini di Nagaya, ya Anda boleh gunakan peluang community builder. Toh itu kita siapkan buat Anda kok. Toh budgetnya ada, Anda nggak pakai, Anda pakai, itu budget masih ada. Anda kalau nggak pakai akan dipakai oleh orang lain. Gitu loh. Ya, jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya, Pak Dani. Yes, Pak. Saya ingat, Pak, ya. Ya, Ini Pak. sudah pernah sebenarnya saya ceritakan ya di beberapa waktu yang lalu. Tapi malam ini saya ingat setelah Pak Dani bicara tentang trading ya. Jadi kalau dulu ini saya ingat pesan dari opa dan oma saya, opa lah ya. Jadi dari opa ini saya belajar bagaimana pentingnya kita menyisihkan dari hasil trading kita, dagang kita. Ya. Ya, jadi kalau opa saya ini kan dia dari pagi bangun itu sudah di meja, di tokonya. Ya, dia atur karyawannya. Ya, ini toko bangunan, Pak. Ya, jadi setiap hari pasti di meja itu. Ya, dia terima order, transaksi dan sebagainya. Ada karyawan yang bantu dia. Ya. Nah, itu dia lakukan dari muda sampai dia tua. Ya, sampai akhirnya diteruskan oleh paman saya. Ya, anaknya atau paman saya. Dan paman saya sekarang melakukan pola yang sama. Ya. Nah, yang menarik adalah beliau selalu kasih nasihat. Ya, kalau ada uang belilah emas. Ya, beli emas. Jadi suruh nabung emas. Ya, cuma saya ini cucunya yang bandel. Ya, saya ada uang, saya lebih beli Pizza Hut daripada beli emas, gitu loh. Sangat konsumtif saya. Ya. Nah, tapi opa saya sebenarnya mengajarkan begitu. Jadi saya lihat paman saya dia punya tanah di mana-mana, Pak. Ya, dia punya emas, ya, tabungan dan ada banyak investasi. Ya, nah kebalikan dengan orang zaman sekarang, Pak Dani. Ya, kebanyakan hari ini justru jual aset untuk tanda kutip dagang. Ya. Banget tuh, Pak. Celakanya dagang yang dimaksud ini adalah platform trading yang menjanjikan keuntungan 1% per hari itu. Yang ujung-ujungnya scam. Bayangin, udah punya aset, Pak. Udah punya aset. Kalau dulu opa saya bilang dagang, nabung, beli aset. Ya, entah tanah, entah emas ya, dan investasi yang lain. Kalau sekarang kebalik, Pak. Ya, sudah ada rumah, sudah ada tanah, sudah ada emas, dijual semua masuk platform trading. Ya, jadi kalau kategori ini menurut saya sih bukan karena dia paham ya, Pak, bukan karena paham trading, tapi lebih karena ikut tren dan ujung-ujungnya trennya ini menjerumuskan. Ya, jadi kalau yang tadi Pak Dani sampaikan itu adalah jika kita memang paham, ya, selama Anda memang menguasai ilmu trading dalam konteks apapun ya, bukan cuma trading forex ya, tapi juga trading dalam arti perdagangan secara konvensional, Anda menguasai, lakukan. Tapi celakanya hari ini banyak orang tradingnya itu titip modal, Pak. Aduh. Ya, dengan titip modal, ya itu tadi modalnya dari mana? Asetnya dia jual. Nah, ini hal yang kita harus kembalikan. Ya, jadi di Nagaya ini teman-teman, Bapak Ibu, kami mengajak, ayo kita kembali yuk. Ternyata apa yang diajarkan kakek nenek kita, orang tua kita, itulah fundamental dari yang namanya dagang. Dagang, dapat income, sisihkan, investasikan. Supaya nanti kita punya aset, biarlah aset ini jadi sumber passive income kita ketika kita pensiun. Ya, betul sekali, Pak. Betul sekali ya. Jadi kita kembalikan ke asalnya, ke seperti awal kita bekerja, hasilnya kita investasikan untuk beli aset. Jangan aset pun kita punya kita jual untuk dagang. Aduh, ya kalau Anda paham dengan dagang yang Anda lakukan, ya dengan bisnis tersebut atau dagang tersebut, ya silahkan.
ya silahkan. Tapi kalau Anda nggak paham hanya gara-gara ikut-ikutan, ya mendingan jangan deh. Ya sayangi uang Anda, ya sayangi hasil kerja keras Anda. Ya, dan juga kemarin Pak, saya sempat diundang di voice chat ya, salah satu grup sangat luar biasa, grupnya Pak Benny. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Malam ini grupnya juga nobar Pak. Oh iya, selamat malam ya teman-teman yang ada di grup Pak Benny lu ya. Oke. Saya kemarin sempat sharing seperti ini Pak ya. Banyak orang yang bilang kita tuh harus always follow the trend. Ya, jadi seolah-olah kalimat tersebut ya itu dijadikan alasan untuk FOMO Pak. Ya, jadi seolah-olah semua orang melakukan, kita jadi ikut-ikutan gara-gara kita tidak mau ketinggalan. Kita sebagai manusia tuh ya Pak ya, kita punya sebuah tendensi untuk kita tuh nggak mau ketinggalan Pak. Ya, betul. Betul ya, kita tuh nggak tahu, wah orang lain sudah melakukan, kita kok kayak merasa beda sendiri gitu. Karena kita kan makhluk sosial Pak. Ya, jadi apa yang dipandang oleh orang lain mengenai kita itu menurut kita tuh jauh lebih penting daripada opini kita terhadap diri kita sendiri, dan itu celaka Pak. Ya, jadi kita tuh banyak melakukan hal, dan soalnya kenapa saya bisa bilang begini, soalnya saya pun pernah melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Sebelum saya akhirnya belajar, saya pun nggak sempurna ya Bapak Ibu ya. Ya, kenapa saya bisa bilang begini, gara-gara saya pernah punya pengalaman yang sama. Ya, jadi kita tuh ikut-ikutan. Gara-gara kita pikir, wah ini bisnis masa depan, ini begini, begitu, begini, gitu. Tapi yang saya pelajari ya Pak ya, setelah saya benar-benar belajar, saya benar-benar duduk dan saya perhatikan. Kalau kita dissect ya, kalau kita benar-benar pelajari bisnis-bisnis yang berhasil, individu-individu yang berhasil, industri apapun mereka berada, itu ada pola Pak. Oh iya. Betul ya? Agree Pak, betul. Dan pola itu sebenarnya, biarpun individunya, biarpun bisnisnya, ya bisnis yang baik itu akan dijalankan oleh individu yang baik, kan istilahnya begitu. Nah, individu-individu ini punya pola. Pola itu Pak, kalau kita tarik benang merahnya sampai ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, itu sama Pak. Iya kan? Sebenarnya polanya sama aja ya. Kita ngomong kejujuran, kita ngomong berpikir jangka panjang, kita ngomong integritas, kita ngomong memberikan manfaat, win-win solution. Sebenarnya itu aja Pak. Mau industrinya apapun, kalau dia nggak punya basic itu bisnis akan kolaps Pak. Pasti. Ya. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Betul ya. Jadi kita nggak perlulah sampai ada tren apa kita ikutin. Sebenarnya ya kalau Anda mau melakukan itu silahkan. Ya, tapi Anda alokasikan dari misalkan dana yang Anda gunakan untuk investasi ya Anda alokasikan mungkin 5%. Kayak contohnya ada satu orang ya Pak ya, di Amerika dia itu bilioner. Ya, bilionernya Amerika namanya adalah Mark Cuban. Ya. Mark Cuban itu net worth-nya kalau nggak salah $5 miliar atau $6 miliar gitu. Dia bermain di kripto, ya. Dia mengakui, tapi itu hanya 5% dari total portofolio investasi dia. Ya. Portofolio investasi dia yang paling besar tetap tradisional, saham, bisnis, properti. Ya. Iya kan? Nah, jadi Anda bukannya berarti tidak boleh mengikuti tren. Ya, tren itu akan ada, tren itu akan hilang, tren baru akan muncul kembali. Tapi kalau Anda mau mencari pola-pola kesuksesan, pola tersebut pasti ya itu-itu aja. Gak akan berubah kok. Ya itulah kenapa Pak, kalau misalkan kita mau memprediksi masa depan, kita harus melihat ke belakang Pak. Yeah. Kita melihat ke belakang, kita pelajari polanya, kita bisa gunakan itu sebagai tolak ukur Pak untuk ke depannya. Iya, betul. Bagaimana menurut Bapak? Oh iya, betul. Jadi itu sesuatu yang fundamental. Biasanya dia kekal, ya. Jadi semua perubahan-perubahan karena teknologi juga semakin maju, ya, dan tentunya ada penemuan-penemuan yang lebih mutakhir, ya. Itu hanya casing. Ya. Tapi kalau kita bicara yang mendasari, kita bicara lah di dunia kerja yang dibutuhkan apa? Yang di dunia kerja selain etos kerja, integritas. Ya, betul ya. Kalau kita nggak punya etos kerja, kita nggak punya integritas, satu hari pasti akan tersingkir juga. Ya, nah pelajaran yang baru-baru ini terjadi ya di kepolisian. Kita mencintai kepolisian kita. Ya, kita lihat
ada yang namanya racing star kan, ada seseorang yang bintang 2 dengan usia termuda hari ini. Wah, itu dia punya masa depan luar biasa, ya. Tetapi jatuh gara-gara apa? Gara-gara karakter kan. Ya. Dia punya karisma, dia smart, dia pintar, ya. Tapi karakternya itu yang membuat dia jatuh. Ya, dan kita bicara karakter ini fundamental. Nggak bisa gara-gara kita sekarang di industri cryptocurrency udah kita bilang yang penting performa, yang penting fitur, yang penting teknologi, nggak penting yang fundamental, karakter gitu kan. Itu urusan belakangan lah. Nggak bisa. Yang penting teknologinya baru, teknologinya cepat, ya nggak? Ada waktu di mana yang cuma jualan itu tadi, Pak, teknologinya, citranya, performanya, karismanya. Satu hari kita akan lihat, akan berguguran. Sementara yang membangun fundamental, karisma, ya, integritas, konsistensi, transparansi, itu yang akan bertahan, itu yang akan melejit. Aduh, saya jadi Pak, kalau misalkan sekarang, nah ini juga buat Anda ya, kalau ada yang bilang, nah Gaya kok kayaknya sistemnya jadul banget ya, terima kasih. Anda harus bilang,